bika khair khalqiku huwal habib turja syafah likulli hawlim minal muhtahami ya rabba bil mustafa maqasidana wa'ufiq mamadaya wa syi'al huwal habibul ladhi sa'atuhu hawlim minal limutahami ya rabba bil mustafa balli maqasidana irlana mamadaya syi'al Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi huwa man walah amma ba'du. Jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mengkaji hadis syarif, hadis yang sahih dari Abu Mus'ab, dari Mukhris bin Harun, dari Abdurrahman al-A'raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi dawuh, sebelumnya kita baca bareng-bareng raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyaw wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan, ini ada hadis bunyinya badiru bil a'mali sab'an. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan au ghinan mutghiyan au maradan mufsidan au haraman mufannidan au mautan mujhizan au awid dajjali fasyarr ghaibin yuntadar awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amur. Ada qalu Abu Isa hada hadisun hasanun gharibun. Ada 7 yang dikabarkan dari Rasulullah, badiru, bersegeralah, bil a'mali, untuk beramal soleh, sab'an, sebelum kedatangan 7 hal. Dang-dango beramal soleh. Mumpung 7 perkara ini belum datang.
Ya, yang pertama faqran munsian. Sebelum datang kefakiran yang membuat kita lupa. Kadang kalau terlalu fakir, Pak nggih, mikir sing tadi tak pangan besok opo. Akhirnya bingung, kerja sana sini sampai lali sembahyang. Leres. Sampai lali sembahyang. Sampai lupa sholat. Itu kefakiran yang bikin kita lupa. Ini berbahaya, Pak. Berbahaya. Sebelum itu datang, dan mudah-mudahan tidak pernah datang, semoga kulon jenengan pinaringan kecukupan, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau kita sudah didatangi kefakiran, didatangi oleh kefakiran, kemudian bingung, kerja rono ka ono, kerja ka ono, kabeh nolak wis kan. Ya. Sampai lali sembahyang. Sampai lupa ibadah. Wah, ini musibah namanya. Namanya musibah. Musibah, Pak. Selagi kula jenengan tidak mengalami seperti itu, kekurangan seperti itu, dan ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Ya, sanggup kira-kira insya. Hal tantadiruna, tidaklah kalian menunggu, ya, illa faqran munsian. Naudzubillah. Kefakiran yang membuat orang itu lupa ibadah. Yang kedua, al-ghinan mutghiyan, kekayaan yang melampaui batas. Kesugihan yang melampaui batas pun juga terkadang lupa Allah. Diparingi sugih, kambingi akeh, akhirnya angun sampai lali zuhur, asar. Jadi kesugihan juga kadang-kadang membuat orang itu lupa ibadah. Bahkan kadang-kadang gak sempat ibadah. Sibuk dengan kesugihannya, sibuk dengan harta bendanya, sibuk dengan usahanya, sehingga lupa sholat. Ya Allah, naudzubillah. Itu sugih yang tidak berkah, fakir yang tidak berkah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sakjane dengan kekayaan itu kita berjuang membela agama Allah ini dengan benar, menjalani tuntunan agama ini dengan benar. Kaya, Masya Allah, juga dermawan. Itu ketok surga. Kaya tapi lupa akhirat, lupa Allah, lupa saudara-saudaranya yang kelaparan, tetangganya, lupa. Akhirnya ketutup, hatinya ketutup, ya, enggak dermawan belas, ya, mau memodit pol. Semestinya semakin kaya, semakin kepedulian sosialnya semakin tinggi. Itu kalau model orang mukmin, kalau orang beriman, Pak, ya. Tapi kalau orang tidak beriman kemudian dikasih kekayaan, waduh, ini
sama sekali tidak berpikir sosial. Atau yang ketiga, aumaradan mufsidan. Jangan nunggu-nunggu kita sakit yang bisa merusak badan kulan jenengan. Kadung loro nemen baru muncul keinginan untuk rajin sholat. Padahal wis ora iso ngadeg. Duduk kangelan karena udunen telu jebrot loro kari siji. Miring wis gak iso. Sembojong wis gak iso. Apa masuk ICU? Na'udzubillah. Semoga kula jenengan senantiasa pinaringan sehat lahir batin sehingga kita bisa tetap istiqomah ibadah dengan sempurna. Allahumma. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu datang penyakit mufsidan yang merusak kula panjenengan. Lek wis teko sakit baru ingin rajin ngaji. Waduh, aku kepingin teko padahal wis gak iso melaku. Lah biyen sik sehat seger-segere nang ndi? Males. Misale aku kate rajin ngaji tapi ono sing tak enteni. Apa? Loro. Lho. Iki sedeng ta? Piye? Kate rajin ibadah ngenteni loro. Niku wong sedeng. Ngerti sedeng jenengan? Rodok-rodok. Ya Allah. Au maradan mufsidan. Jangan mau tahajud terus loro. Kuping apa? Mumpung durung loro, rajino. Mumpung kita pinaringan sehat, rajinlah ibadah. Ini rahasia kenapa Rasulullah selalu bangun malam. Karena Kanjeng Nabi lek turu ojo bengi-bengi. Maksimal jam 10 turu kok. Harapannya nanti jam 3, jam setengah 3 bisa bangun. Sepertiga malam itu dibagi 3, Pak. Ada sepertiga malam pertama dari Isya sampai jam 12. Ada sepertiga malam kedua dari jam 12 sampai jam 3. Ada sepertiga malam terakhir dari jam 3 sampai subuh. Para Kanjeng Nabi, para sahabat, tabi'in, walinya Allah, ulama sampai sekarang yang dipilih sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Mustajabah. Sangat mustajabah. Sampai dalam hadis qudsi itu Allah turun ke langit dunia terus mengatakan, siapa di antara kalian yang minta, kuberi. Siapa yang minta pertolongan, kutolong. Siapa yang berdoa, kuijabahi. Coba, sepertiga malam terakhir. Bagaimana kita bisa bangun? Bagaimana bisa kita bangun malam kalau turun di jam 1, jam 2 baru iso turu? Nggak mungkin, Pak. Ya mungkin, tapi kan geliyengin nemen. Ngelirik bantal balik maneh iku. Ya. Nang jeding sik ding. Napa wudu mboten pipis? Mari pipis. Mboten mungkin. Ya cawik dulu. Mari pipis enggak mungkin di rumahnya. Tapi cawik dulu. No, Mas. Oh, nggih. Nggih, Mas. Jaga anu, Mas. Jaga sumuk. Nah.
Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang ketiga nggih. Jangan sampai menunggu penyakit yang merusak kula panjenengan. Lah wis kadung sakit Pak, aduh mau ibadah sing temenan niku pun males. Ya. Kadung kolesterol tinggi, mau ibadah sempurna wis angel. Karena asam aurat. Mau ibadah sempurna angel. Diabetes tinggi. Gula itu kalau menyerang jantung ya tinggal ngitung dino. Kalau diabetes itu lari ke mata bisa buta. Bagaimana mau deres Quran dengan sempurna? Malah ini ibadah ojo sampai nunggu penyakit. Hari ini kita sehat, cepat kata Nabi. Apa kata Rasulullah tadi? Badiru bil a'mal. Cepat-cepatlah beramal soleh. Jangan kau tunda. Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, Fa'idha asbahta fala tantadiril masa. Fa'idha amsaita fala tantadiris sobah. Katanya Ibnu Mas'ud, kalau kalian berada di waktu pagi dan berkesempatan untuk beribadah, berkesempatan menuntut ilmu, berkesempatan untuk sholat duha, berkesempatan untuk ibadah, maka jangan sampai ditunda sampai sore. Faidah amsaita, kalau kalian berada di waktu sore, fala tantadiris sobah, jangan kau tunda beramal sampai nunggu pagi, jangan. Kenapa Pak kira-kira? Kok Imam Ibnu Mas'ud berkata seperti itu? Karena tidak tahu datangnya Israel. Israel gak ngabarin loh. Israel gak WA dhisik. Ya. Lek WA kan enak. Siap meluncur 15 menit lagi. Kita berkesempatan taubat, baca la ilaha illallah. Ya. Kalau Israelnya WA dhisik. Lah Israel gak WA Pak, gak ngasih tahu. Ujuk-ujuk teko. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya jangan pernah menunda-nunda ibadah. Jangan. Dan ingat, Israel tidak pandang umur. Mati bukan karena tua, bukan. Salah itu. Wake sing nom-nom berangkat duluan. Leres. Mati bukan karena sakit. Banyak yang sakit sembuh. Banyak yang sakit menjadi sembuh. Menjadi bahkan anak sing rabi maneh. Saya sehat. Opnam lama di sini. Tapi barokahnya doa-doa kita, kesabaran dokter, ya, kesabaran pasien. Pulang sembuh. Yuk rabi. Jadi mati bukan karena sakit. Mati bukan karena tua. Oh enggak. Wingi Pak adik kelas kula kuat pun sing berangkat pamit teng kula riyen cak nggih. Salam ke mungkar nakir. Banyak yang sudah berangkat. Berangkat duluan maksudnya. Ya. Jadi jangan dumeh mulai sing seno. Wah, jangan. Jangan main-main dengan likulli ummatin ajal. Setiap umat itu kata Allah pasti memiliki ajal. Ajal ini apa Pak? Kira-kira batas usia. Itu namanya ajal. Batas umur yang telah dijanjikan Allah. Itu namanya ajal. Nah, ajal ini pun tuki. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini dawuhnya Allah ini. Apabila ajal itu telah datang,
maka tak bisa diundur. Tidak bisa diundur. Dan tidak bisa diajukan walau 1 menit. Tak bisa. Oleh karena itu, hadis ini, badiru bil a'mal. Cepat-cepatlah kamu beramal soleh. Jangan nunggu. Nah, yang ketiga, maradon mufsidan. Jangan menunggu sakit atau penyakit yang merusak. Yang keempat, au haraman, apa ini? Mufannidan. Au haraman mufannidan. Jangan mau ibadah itu jangan menunggu masa tua yang menyebabkan kita mufannid itu menguruskan jasad kita. Ya, biasanya kan tambah sepuh itu tambah gak enak makan, gak enak minum, gak enak turu, gak enak. Ono sih wong sepuh tapi semangat mangan enak. Tondo-tondo sehat nggih, tondo-tondo sehat. Minggu yang lalu mangan enak, tidur nyenyak, ke belakang lancar. Lek bangun subuh ikune melok tangi. Oh itu tanda sehat niku. Nggih Bang nggih. Tanda sehat. Mugi-mugi kula jenengan sehat selalu. Amin. Lahir batin sehat. Amin. Jangan kata Nabi, badiru bil amali. Jangan menunggu haraman mufannidan. Jangan menunggu tua renta. Jangan menunggu mau Jumatan aja nunggu kalau dia sudah pakai kursi roda. Loh, ya apa ini? Mau rajin ibadah nunggu gak iso mlaku. Waduh, gak normal itu. Mau ngaji nunggu tuwek, gak bisa. Gak bisa. Nah, jadi saat ini ketika kita sehat, saat ini ketika kita semangat, berangkat. Ya. Tapi minggu yang lalu saya kasih tahu bahwa orang mau berbuat baik, termasuk ngajinya tadi, harus melalui berapa pintu setan? Kemarin 70 baban minasyaiton. 70 pintu setan yang harus kita lalui, Pak. Godaan kula jenengan kalau mau berbuat baik itu loh. 70 pintu setan. Enyang ora yo, enyang ora yo. Enyang. Di Tenggak Embong ketemu janda muda. Menggo endak yo, menggo endak. Godaannya Masya Allah, Pak. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana yang Tuhan senangi? Janda putih, muka putih, lehernya hitam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Apa lagi kata Nabi? Ayo, badiru bil amal, bersegeralah beramal soleh. Au mautan mujahizan. Yang kelima, jangan nunggu kematian. Mujahizan, datangnya tiba-tiba. Mujahizan itu menyergap tiba-tiba. Israel itu datang tiba-tiba. Enggak semayanan dhisik, enggak WA dhisik. Israel itu. Ini au mautan mujahizan kata Nabi. Jangan menunggu kematian yang datangnya tiba-tiba itu. Begitu didatangi malaikat Israel, maaf Israel, saya mau sregep, kalau tak sregep ibadah, kalau tak sregep ngaji, tolong ditunda. Kata Israel, apa kau bilang? Kemarin kemana Om? Kemarin kemana ente? Nah, lek wis koyok ngono iku repot. Kemarin kemana? Sama dengan kasusnya Fir'aun, Pak. Fir'aun itu ketika sudah mau tenggelam, mau kelelep, mau mati, malaikat maut sudah ada di pundaknya itu. Katanya, lewis
megap-megap ngoten terus ngomong. Fir'aun itu loh. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Waduh, kalau ngene aku percaya wis, percaya. Aku iman wis nang pangerane Musa ambil Harun. Maunya minta tunda, jangan mati dulu. Apa kata malaikat di pundaknya? Apa Fir'aun? Mau beriman sekarang? Kagak bisa. Lu kemana? Kemarin. Fir'aun, lu kemana? Kagak bisa sudah. Jadi pintu taubat itu akan segera ditutup oleh Allah. Satu, setelah terjadi dua ini Pak. Ya, pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Satu, ketika nyawa sudah ada di tenggorokan. Pintu taubat tertutup. Atau ketika matahari terbit dari arah barat. Hari Jumat, matahari kok terbit dari arah barat. Pintu tobat tertutup. Alias mau kiamat. Nah, ini mumpung dorong, kata loh. Mumpung dorong, ayo kata Nabi, badiru bil a'mal. Segeralah beramal soleh. Jangan menunggu kematian yang menyergap secara tiba-tiba. Yang keenam, awid dajjali fasyarru ghaibun yuntabar. Ayo cepat beramal soleh. Jangan kau tunggu dajjal, seburuk-buruk hal gaib yang dinanti-nanti. Engkau lek wis dajjal metu, Pak. Dajjal itu menawarkan. Ya, menawarkan. Kon lek melok aku nang surga, kon lek gak gelem melok aku nang neraka. Jarine dajjal. Kon lek melok aku tetep urip, lek kon gak melok aku bakal mati. Karena dipateni sama dajjal. Lah, apakah kita beramal soleh mau menunggu dajjal? Ini kata Nabi. Jadi kata Rasulullah, apakah kalian mau beribadah kepada Allah, mau sholat, mau zakat, mau puasa Ramadan, mau ibadah-ibadah yang lain, apakah mau menunggu datangnya dajjal dulu? Ya, itu adalah hal gaib yang ditunggu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketujuh, kata Nabi, awis sa'ata fasa'atu adha wa amur. Atau kamu mau beribadah kepada Allah itu mau nunggu kiamat. Ingat kata Nabi, fasa'atu adha wa amur. Kiamat itu sangat membawa petaka dan sangat pahit. Jangankan kok kiamat, kita ada lindu aja bingung, Pak. Ya kan? Padahal lindu itu cuma molet tok loh. Yang di bawah tanah itu molet tok. Ini tok. Wis koyo ngono, gedong-gedong rutu kabeh. Besok kiamat enggak molet tok, Pak. Cingkrak-cingkrak. Gimana di Quran itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa kharajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Lautan ditumplek. Gunung-gunung meletus kayak anai-anai. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia pada bingung, kabeh ini ada apa. Matahari terbit dari arah barat. Aduh, naudzubillah. Huru hara yang terjadi saat kiamat itu jauh lebih dahsyat. Cuma yang nututin kiamat itu orang brengsek-brengsek, Pak. Orang yang soleh, orang yang ahli ibadah itu diambil dulu oleh Allah. Biar tidak nututin huru hara yang menakutkan itu. Ya, mudah-mudahan kulan jenengan husnul khatimah. Itu yang kita minta.
Yang kita pinta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami Engkau pundut dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan ihsan, kula jenengan itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita ini dekat dengan Allah. Monggo pun. Kan gitu ya. Tapi ojo saiki. Ojo saiki. Ya, anaknya cilik-cilik butuh biaya. Ya, ben-ben wae. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Wa qala Abu Isa hada hadisun hasanun. Hadis ini adalah hasan. Hadis ini adalah baik untuk kita renungi bersama. Jadi kalau orang membaca la ilaha illallah dalam hati itu meyakini sampai jero niati yang paling dalam bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang pantas dimintai pertolongan illallah kecuali Allah. Kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alaiha nahya, atasnya ya Allah kami hidup. Wa alaiha namut, dan atasnya kami meninggal dunia. Wa alaiha nub'atsu, dan atasnya kami besok akan dibangkitkan kembali. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah maka Allah akan menghendakinya minal aminin. Dia termasuk orang-orang yang aman. Sebab banyak orang yang tidak aman, Pak. Ada yang bangkit dari kubur itu keaman itu mukanya. Das tikus. Naudzubillah ya Allah. Macam-macam besok bangkit dari kubur itu. Das tikus niku. Oh, masa hidupnya dulu itu tukang geragoti uang rakyat yang disimpan rapi-rapi. Oh, suka korupsi. Tinggal baca besok. Ono sing ndas monyet. Oh, iki geragas iki. Ya, bagian dulure ya dimplok wisan. Monyet, macam-macam, Pak. Ono sing ndasi kalbun apa? Kerek. Napa? Suka medan-medani wong. Kuku. Suarane gede padahal awal pancen ndek kono. Suka ngisru nang wong. Suka medan-medani nang masyarakat. Ya Allah, macam-macam tergantung amal ibadahnya. Apa amal perbuatannya. Tapi yang rajin ngaji ngeten niki dibangkitkan dari alam kubur, Pak, wajahnya ini berseri-seri, bersinar karena air, sinarnya air wudu. Tangannya bersinar, kakinya bersinar. Jadi besok itu ndak usah ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi wis eruh. Kanjeng Nabi sudah tahu sendiri. Paham mana umatnya. Ketinggal dari apa? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jenengan bisa mengenali kami umatin jenengan?" "Oh, gampang," katanya. "Aku besok mengenali umatku itu wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar." Kenapa? Karena air wudu. Karena air wudu. Ya ono umat Kanjeng Nabi buruk, Pak. Karena tidak pernah wudu. Berubah, Pak, besok di akhir itu. Di dunia sering skincare misalnya. Walaupun di dunia sering skincare, Pak. Kalau tidak pernah wudu, tidak pernah ibadah, besok jadi care-care. Mau kan? Tadi tidak jelas. Aduh, Kak. Izin minum ya. Aduh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati syifa.
Makanya panjenengan kalau habis sholat itu jangan lupa ini. Ya, setelah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, biasanya imam ngimami la afdal dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baqin. Biasanya kan tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah selesai, setelah 100 atau berapa? Biar 100. Berubah zaman, dikorupsi Pak, tinggal 33 tadi. Lagi mimpin wiritan itu. Mana sakniki? Didiskon mana? Minta 11. Kadang tinggal 3. Ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, ya kan? Minal aminin, minta aman setelah kita dibangkitkan. Nah, itu baca itu. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. 'Alaiha nahya, atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kami hidup. Wa 'alaiha namut, dan atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kami mati. La ilaha illallah wa 'alaiha nub'atsu, atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kami engkau bangkitkan lagi ya Allah. Insyaallahu minal aminin. Semoga Allah berkenan menjadikan kami ini selamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Semoga kula panjenengan terus istiqomah dalam beribadah, ojo sampai nunda. Paham ya? Istiqomah Pak yang terpenting. Memang berat istiqomah. Yang ringan istirahat. Ya, yang ringan itu istirahat. Kalau kepingin ringan ya istirahat. Kalau memang kau istiqomah beribadah, wah berat memang. Tapi bacalah kata Nabi, kalau sudah Pak datang moro teko malese, moro teko abot, ya nang masjid abot, koyok-koyok kabotan bokong ngoten lho. Ditarik setan nih lho. Baca la haula, tidak ada daya wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Itu Pak istiqomah, nggih. Mudah-mudahan barokah manfaat. Sebelum saya tutup, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kita wirid sampai habis, sampai itu kita biasanya sholat maghrib, subuh, maghrib, isya. Tapi sholat zuhur dan asar itu biasanya jamaah hilang. Nah itu sehingga kita tidak wirid sampai apalagi sekarang diskon 3 mek 3 kadang. Nah ini pertanyaannya, ini kan kita menyesuaikan jaraknya. Kita kalau sampai perayaan insyaallah dalamnya amin, itu sudah ada yeah. Terus bagaimana gitu ya? Baik. Terima kasih Pak. Tolong imam jangan nurutin makmum. Ndak apa-apa, tetap baca. Perkara gak ono, gak masalah, pen dhewe pahalae.
Kalau imam nuruti makmum, waduh gak sida. Gak sida wiritan. Ngikuti imam. Oh kadang makmum itu assalamualaikum. Wah. Lamcing. Biasanya antas salam wa minkas salam, ya kan? Ini dia enggak, lantas jalan entah kemana. Jangan ngikuti makmum, Pak. Tetap imam istiqomah. Ono makmum atau tidak, masih ada atau tidak, masih banyak atau dikit, tetap istiqomah. Walaupun mek telu, gak apa-apa. Afdal dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum bakin, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nabatu insyaallah ta'ala minal aminin. Terus amin. Mek telu kan? Enggak apa-apa. Diskon njaluk telu. Soale makmum wis entek. Enggak masalah. Subuh baru 100 karena masih banyak. Maghrib 33. Duhur telu. Hari telu. Enggak apa-apa, sing penting dibaca, Pak. Ini dibaca, penting ini. Ya, 'alaiha nahya wa 'alaiha namud wa 'alaiha nubatu insyaallah ta'ala minal aminin. Istiqomah maca niki, Pak. Ono matine kula jenengan, ya. Insyaallah dalam keadaan aman. Ada lagi yang perlu diistiqomahkan, Pak. Allah lek subuh diwaca ping 7, lek maghrib ping 7. Liyane telu-telu boten napa-napa. Napa niku? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ping 7 lek subuh. Maghrib ping 7. Kenapa? Nah, ini kata ulama. Terus ulama, orang yang membaca seperti itu istiqomah, ono matine dari subuh ke maghrib, itu langsung dibimbing oleh malaikat menuju surga. Diselamatkan oleh Allah. Apa artinya Allah ma'ajirna minan nar? Selamatkanlah kami dari api neraka. Dibimbing ke surga oleh malaikat. Anak mati nih kula panjenengan antara maghrib ke besoknya ke subuh diantar oleh malaikat ke surga. Paham nggih? Makane mulane ayo bersama-sama kita istiqomah yang penting, Pak. Allahumma ajirna minan nar. Gak bersama imam, jenengan ke susu, ndak apa-apa keluar dulu, tapi wiritan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ping 7. Lek subuh ni lho, Pak. Maghrib ping 7. Lek zuhur asar apa monggo pun telu napa ping 1. Sing penting maca. Sing penting maca niku. Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Ini nabi loh yang sudah divonis jadi ahli surga loh. Sik maca niki. Dalam rangka napa? Dalam rangka mengajari ummate, cek dicontoh oleh ummate. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Paham ya? Dan juga untuk membaca dirinya Allahumma ajirna minan nar itu kami tercakup di dalam setelah la ilaha illallah. La ilaha illallah wa syarika lahu mulku wa hamdu. Nah itu setelah itu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Setelah itu Allahumma anta salam. iya, betul. Sudah betul. Pokoknya diselipkan. Jangan sampai tidak moco niku. Yang kedua, jangan sampai lupa setiap habis sholat 5 waktu itu ayat kursi. Walaupun sepisan. Kenapa? Karena antara dia dengan surga itu hanya terbatas kematian. Hanya terhalang kematian saja. Dari dekatnya dia dengan surga. Kalau orang sering baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Oke, demikian semoga barokah manfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana,
وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kesendirian tanpa kekasih berarti dewean berarti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.